بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، والصلاة والسلام على آله وأصحابه وإخوانه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'd, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmat kepada seluruh makhluknya, dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid At-Taqwa yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di hari ini, di siang yang berbahagia ini, yang alhamdulillah Allah turunkan salah satu nikmat rahmat darinya, yaitu dicurahkan oleh Allah hujan dari langit. Alhamdulillah, ini membawakan keberkahan untuk kelangsungan makhluk hidup di permukaan bumi. Sekarang kita sudah memasuki tanggal 9 dari bulan Al-Muharram 1448 Hijriah. Jadi sudah berganti tahunnya, 1448 Hijriah bertepatan 24 Juni 2026 Masehi. Mungkin sebagian kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan puasa Tasu'a di 9 Al-Muharram, dan insyaallah besok di 10 Al-Muharram yang dikenal dengan Asyura 10 Al-Muharram, yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kita berpuasa di tanggal 9 itu untuk menyelisihi Ahlul Kitab, menyelisihi orang Yahudi yang berpuasa di Asyura. Dan adapun di 10 Al-Muharram, yakni kita berharap tentunya sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang maknanya mendapatkan ampunan dosa setahun yang lalu. Baik, Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pelajaran kita di pembahasan Kitabul Jami' bagian dari Bulughul Maram yang disusun oleh Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Jadi kita masih di bab yang kelima, yakni motivasi untuk berakhlak mulia. Motivasi untuk berakhlak mulia. Dan insyaallah di pertemuan kita kali ini kita memasuki hadis yang ke-7 di bab yang kelima ini. Dan ini kajian ini alhamdulillah sudah pertemuan ke-83, alhamdulillah. Sejak awal sampai sekarang ini sudah 83 pembahasan yang kita bahas, alhamdulillah. Baik, Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ke-7 masih lanjutan dari hadis yang ke-6. Sebelum kita lanjutkan untuk membacakan hadis yang ke-7 ini, kita jemput pelajaran kita sebelumnya di hadis ke-6, karena ini masih berkaitan dengan rasa malu. Di hadis sebelumnya itu topik pembahasannya berkenaan tentang malu adalah sebagian dari iman, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu memiliki 70 atau 60 sekian cabang. Fa afdaluha qaulu la ilaha illallah. Dan yang paling afdal, yang paling utama dari cabang keimanan tersebut adalah ucapan perkataan dari kalimat la ilaha illallah, yakni la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang baik dan benar kecuali Allah. Selain dari Allah itu adalah sesembahan yang batil, yang salah. Wadanaha imamatul ada'anit tariqah. Lalu di hadis tersebut dilanjutkan, yang paling rendah dari cabang keimanan adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Nah, ini pembahasan kita yang kita bahas di pertemuan sebelumnya, wal haya'u syu'batu minal iman. Dan malu itu adalah sebagian dari iman. Jadi ada malu yang baik, ada malu yang kurang baik.
atau tidak baik. Malu yang baik adalah malu, tidak ada rasa malunya seseorang untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Tidak boleh malu di situ. Melangkah kaki ke masjid malu, memakai pakaian untuk sholat berjamaah malu, memakai peci malu untuk sholat. Tidak, ini tidak boleh di sini. Jangan kita dengarkan perkataan, sudah alim sekarang, udah ini sekarang, jangan. Karena ini adalah perkara kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin memperbaiki sisa-sisa usia kita. Dan tidak terasa sekarang sudah berada 1448 Hijriah. Alangkah cepatnya waktu berlalu. Ini menandakan bagi kita pelajaran, yakni semakin dekatnya kita menuju kematian kita. Waktu berlalu, semakin dekat kita menuju kepada kematian kita. Tentunya kita harus mempersiapkan bekal. Ini mungkin kita musim liburan ya, liburan anak-anak sekolah. Mungkin ada yang ingin pergi safar, misalnya pulang kampung ke Sumbar. Bagaimana persiapan kita untuk pulang kampung? Tentu ada bekal yang kita siapkan. Ada bekal. Ini kita untuk menuju kampung akhirat, kampung yang sebenarnya, tentu lebih banyak perbekalan kita. Amal soleh yang kita siapkan ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak malu juga ketika belajar mempelajari agama Allah, jangan malu. Telah kita bahas di pertemuan sebelumnya bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini riwayat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana wanita-wanita Ansar, ya'man nisaul Ansar lam yaku yamna'hunnal haya'u ayyatafaqqahna fid din. Jadi sebaik-baik wanita adalah wanita Ansar yang mana rasa malu itu tidak menghalanginya untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Kita belum bisa baca Quran misalnya, masih terbata-bata, belajar baca Al-Quran. Jangan malu. Karena ini adalah sumber ilmu, firman Allah Subhanahu wa taala, yang semua perkara agama kembali kepada Al-Qur'anul Karim. Begitu juga dengan sabda-sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Adapun malu yaitu yang dianjurkan, yakni malu dalam melakukan keburukan, maksiat kepada Allah. Malu kita pertama yang harus kita malu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentunya kalau kita berbuat salah, kita malu dilihat oleh orang terhadap perbuatan tersebut. Dan yang anehnya sekarang rasa malu itu dicabut. Betapa banyak, terutama kaum wanita muslimah, ibu-ibu, kaum mukminah, dengan adanya media sosial tidak ada rasa malu lagi. Apapun kegiatannya itu diunggah di media. Tidak malu dia lagi dengan keadaan. Kalau masih hal-hal yang berbau, misalnya di fotonya ngaresiano, itu masih ini kadang-kadang buka jilbab pula lagi. La haula wala quwata illa billah. Kita lanjutkan pembahasan kita karena masih berkaitan. Sekarang insyaallah di hadis yang ketujuh, yaitu berkenaan tentang malu adalah warisan para nabi. Malu adalah warisan para nabi. Hadis berasal dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amir Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwah ulla." Sesungguhnya perkataan yang diwarisi oleh orang-orang dari perkataan nabi-nabi terdahulu adalah idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Jika engkau tidak malu, maka berbuatlah sesuka hatimu. Jadi hadis ini menunjukkan, dan hadis ini tentunya hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari. Di hadis ini ada kalimat Islam tastahi fasna ma syi'ta. Jika engkau tidak malu, maka berbuatlah sesuka hatimu. Jadi kalimat ini, hadis yang baru saja kita dengar, ini bukan hanya ajaran dari Nabi Muhammad SAW, tapi nabi-nabi yang terdahulu. Nabi-nabi yang terdahulu juga menyampaikan kepada umatnya, Islam tastahi fasna ma syi'ta. Jika tidak ada rasa malu bagimu, maka berbuatlah sesuai dengan kehendakmu.
para ulama menjelaskan tentang hadis ini, Islam tastahi fasna ma syi'ta. Yang pertama maknanya disebutkan yaitu ancaman. Sebagaimana nanti bisa dilihat hadis ini dengan ayat. Di antaranya dalam surah Fussilat ayat 40, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya'malu ma syi'tum." Lakukanlah apa yang kamu kehendaki. Lakukan. Ini ancaman. Atau di ayat yang lain dalam surah Az-Zumar ayat 15, "Fa'budu ma syi'tum min dunih." Maka ibadahilah olehmu, sembahlah olehmu, wahai orang-orang musyrik, orang-orang melakukan tandingan-tandingan sesembahan selain Allah, apa yang kamu kehendaki selain Allah Subhanahu wa taala. Ini ancaman sebenarnya. Kalimat yang maknanya ancaman. Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala membolehkan, tetapi ini ancaman bagi orang yang melakukannya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang makna kedua itu boleh. Boleh sehingga seseorang melakukan perkara yang harus melakukannya itu dimalukan, maka lakukanlah. Ini ada yang dibolehkan. Jadi banyak hal yang mungkin secara syariat hukumnya boleh, tetapi apabila itu tidak merusak muruah kita, maksudnya wibawa, maka lakukanlah. Tetapi kalau merusak wibawa juga, maka itu ditinggalkan. Jadi saling berkaitan antara kebiasaan uruf, kebiasaan sesuatu daerah dengan syariat itu berkaitan. Dan alangkah eloknya apabila seseorang misalnya ada kebiasaan itu membolehkan, tetapi dalam syariat itu tidak bolehkan, maka mendahulukan syariat itu lebih diutamakan. Sebagaimana ungkapan dari salah seorang ulama, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala berkata, "Annahu yanbaghi lil insan mura'atun nas." Hendaknya seseorang melihat bagaimana penilaian masyarakat, wa alla yaf'ala ma yustahya minhu bainahum, dan tidak melakukan sesuatu yang dianggap memalukan di tengah mereka. Jadi ini termasuk adab-adab juga dijaga. Misalnya agama tidak melarang, tetapi itu tidak biasa di kebiasaan kita, maka jangan dilakukan untuk menjaga muru'ah, untuk menjaga wibawa. Kemudian bagi orang yang di zaman sekarang kita saksikan banyaknya kehilangan rasa malu, sebagaimana telah kita singgung di pelajaran kita sebelumnya, bahwasanya sering melakukan maksiat berkali-kali. Ini sudah hilang rasa malunya, tentunya yang pertama kepada Allah Azza wa Jalla. Ini diungkapkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, orang yang demikian kata beliau, min uqubatil ma'asi zihabul haya. Di antara hukuman Allah Subhanahu wa taala akibat suka bermaksiat adalah hilangnya rasa malu. Alladzi huwa maddatul hayati lil qalb. Malu yang merupakan sumber kehidupan bagi hati. Wa huwa aslul kulli khair. Dan malu adalah pokok dari segala kebaikan. Wadhihubuhi dhihabun kulli khairin bi ajmi'ih. Jika malu itu hilang, sama saja seluruh kebaikan itu hilang. Nah, ini bapak-bapak, ibu-ibu, bahwasanya orang yang suka melakukan maksiat, maka itu sudah ada indikasi tanda alamat hilangnya rasa malu di dalam hatinya. Nah, kita mengetahui di pertemuan kita sebelumnya bahwasanya malu adalah bagian dari iman, amalan dari amalan hati. Maka hendaklah kita menjaganya agar kita tidak dimalu-malukan oleh Allah di akhirat. Bagi orang yang bermaksiat, Allah akan buka aibnya di akhirat. Allah akan sebutkan aibnya, dosa-dosanya di akhirat ketika dibangkitkan, dikumpulkan di yaumil mahsyar. Kemudian akan dibuat malu oleh masyarakat. Demikianlah yang bisa kita pelajari, dan alhamdulillah tentang malu, salah satu dari akhlak yang mulia, telah kita selesaikan berkat taufik dari Allah pembahasannya di siang ini. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan kita rasa malu itu agar kita senantiasa menjaga diri kita dari berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Wa sallallahu alaihi wasallam wa baraka an'am ala abdihi wa rasulihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.